bulan yang lalu. Sedangkan kalau narkoba itu masuk Indonesia sudah ratusan tahun yang lalu. Namun walaupun narkoba itu sudah masuk sekitar ratusan tahun yang lalu, bukan berarti narkoba ini adalah hal yang sepele. Karena nyatanya narkoba itu semakin drastis kenaikannya itu sejak tahun 1998 atau krisis moneter atau waktu ketika Indonesia terjadi reformasi. Itu melonjak tinggi. Kenapa bisa demikian? Umumnya karena apa? Masalah ekonomi. Jadi Indonesia itu memiliki permasalahan dalam penyerapan tenaga kerja. Nah, rata-rata orang yang berkecimpung di dunia narkoba itu adalah orang-orang yang pengangguran. Dijualnya kemana? Nah ini, ke orang-orang yang ekonominya terlalu tinggi dan tidak tahu uangnya dihabiskan untuk apa. Jadi Indonesia itu bukan negara miskin, bukan. Indonesia itu punya masalah negara yang berkesenjangan sosial ekonomi yang tinggi. Jadi yang kaya banget, ya yang kalau kita masuknya insya Allah menengah gitu. Dan yang miskin juga banyak. Tapi antara ini seperti piramida, yang kaya itu dikit, semakin ke bawah semakin banyak yang miskin. Nah itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin kaya secara instan, ya kan? Nah itu cikal bakal Indonesia menjadi pangsa pasar narkoba yang cukup tinggi. Nah bisa dilihat bahwa angka kematian cukup tinggi. Per hari itu 33 sampai 50 orang per hari. Atau setiap 1 jam itu ada 2 orang. Ya kan, rata-rata dia menggunakan untuk Untuk kesenangan. Dan berada di rentang usia 10 rentang usia 10 sampai 59 tahun. Kebanyakan lagi adalah di usia 14 sampai 24 tahun. Nah, dari jumlah itu Indonesia ada berapa jumlah penduduk? Berapa jumlah penduduk Indonesia? 270 sampai 2020 ini. Itu dengan persentase, ini bisa dicatat ya. Dalam artian sebenarnya Indonesia itu jumlah penduduknya paling banyak berapa? Kan gitu. Jadi dengan persentase generasi ada setidaknya ada generasi 4 sampai 5 generasi yang hidup saat ini. Generasi itu berdasarkan rentan waktu dia hidup ya, rentang waktu dia lahir. Yang dilahirkan sebelum tahun 60 itu baby boomer, namanya generasi baby boomer. Ini sebenarnya perdebatan sih, tapi umumnya yang dipakai penelitian ini. Sebelum tahun 60 itu disebut baby boomer. 60 sampai 80 itu disebut generasi X. Tahun 80 sampai 2000 itu disebut generasi Y atau generasi milenial. Tahun 2000 sampai 2020 ya, itu disebut dengan generasi Z. Nah, mungkin kalian ini ya maksudnya generasi Z. Itu namanya generasi Z. Satu lagi nanti yang lahir setelah tahun 2021 itu namanya generasi C atau generasi connected. Itu ada artinya masing-masing dan karakter masing-masing setiap generasi itu. Nah, yang disasar oleh narkoba itu masuknya di generasi Y dan generasi Z. Nah, kan gitu. Terus ya dari 270 juta penduduk itu sekitar 2-3% sudah menjadi penyalahguna narkoba atau tadi sekitar 4 juta atau 5 juta.
Kalian kalau membayangkan 4 juta atau 5 juta itu sebanyak penduduk di Singapura saat ini atau di Nusa Tenggara saat ini. Kalau mungkin kalian pernah ke sana atau mungkin cari di internet ya, gampang ya. Oke, ini karena saya di itu kamera, saya biasanya jalan-jalan tapi mungkin saya di sini saja ya karena biar yang di rumah juga bisa menyimak ya. Oke, yang jadi permasalahannya adalah ternyata kebanyakan yang menyalahgunakan adalah laki-laki. Karena laki-laki itu rata-rata ingin mendapatkan pengakuan, nah itu harus hati-hati ya. Pada dasarnya pengakuan itu bisa kalian lakukan dengan berprestasi, ya kan? Mengikuti lomba, mengikuti ekstrakurikuler, ya kan? Mengikuti organisasi, sebenarnya bisa. Itu 70% laki-laki, 30% perempuan. Padahal kalau di Indonesia itu diperbandingkan ada 50% laki-laki, 50% perempuan sebenarnya penduduk Indonesia. Selisih 1 juta penduduk lebih banyak laki-laki. Tapi kenapa berasa laki-lakinya lebih dikit? Nah, ini juga masalah sosial sebenarnya. Banyak yang menjadi apa? Ini saya sampaikan juga di kemarin. Gay, LSL, laki suka sama laki. Itu kenapa? Itu karena dia itu merasa kok menjadi laki-laki itu berat ya tanggung jawabnya ya. Harus membanggakan keluarga, harus jadi kepala rumah tangga. Nah, itu makanya Indonesia punya masalah juga sosial di situ. Dengan tumbuhnya gay atau LGBT. Akhirnya juga ada yang namanya lesbi, itu banyakan rata-rata di kota besar. Nah ini kalian harus hati-hati ya dengan kecenderungan kayak gini, penyakit sosial itu macam-macam, narkoba, LGBT, seks bebas. Nah ini yang disasar adalah generasi muda seperti kalian saat ini. Oh ya, untuk persentase, ya, oh ya Pak, makasih. Den, tolong Den. Oke, cek, bisa Pak? Oke, jadi ya biar suaranya juga masuk di situ juga. Oke, tadi kita masuk di penyakit masyarakat, penyakit sosial masyarakat yang harus kita waspadai, yang kalau kalian waspadai juga ya. Nah, jumlah penduduk terbesar saat ini adalah generasi Y, masih di generasi Y atau tahun 80 sampai kelahiran tahun 2000 yaitu sekitar 35%. Sisanya 30% generasi Z yaitu kalian, 30%. Nah berarti masih 35% yang lain, ya 35% yang lain itu sekitar generasi X yang kelahiran tahun 60 sampai 80 itu sekitar 20%. Dan yang generasi baby boomer itu sekitar 10% yaitu kakek nenek kalian ya. Nah seperti itu. Nah berarti kan Indonesia memiliki keuntungan sekaligus ya. Dengan tingginya jumlah generasi Y dan Z yang sekitar 65%, diperkirakan tahun 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka, itu kita menjadi generasi emas, yaitu banyaknya usia produktif. Usia produktif bisa dilihat ya, usia 14 sampai 60 tahun atau 64 tahun itu masih dikatakan produktif. Nah kalau produktif itu harusnya apa? Memproduksi. Makanya ketika nanti tahun 2045 negara-negara maju seperti Eropa, Amerika itu mengalami kemunduran karena mereka menjadi tua ya kan, generasi tua. Nah kita naik generasi mudanya banyak. Nah ini katanya menjadi generasi emas yang harusnya tahun itu 20 tahun dari sekarang kita sudah menjadi negara maju. Nah itu yang diharapkan dari pemerintah saat ini. Tapi hal itu tidak akan terjadi jika ekonomi merosot, jika generasi mudanya nanti yang sekarang itu calon penerus bangsanya lemah karena kena narkoba seperti itu. Ini ya, kalian bisa baca bahwa ternyata 27% pelajarnya adalah penyalahguna narkoba.
Dan ini kalian jangan menyepelekan ya, jangan mentang-mentang kalian sekolah di salah satu sekolah favorit di Kuningan, kalian terus otomatis terbebas, jangan salah. Waktu saya masih SMA, saya juga sekolah di salah satu SMA favorit di Semarang. Jadi itu 3 besar di SMA, ya SMA favorit 3 besar lah. Saya nggak nyangka itu dulu teman saya, bahkan ketika saya SMP saya di dekat rumah ya. Dia waktu itu SMP-nya dia sudah SMP skala internasional ya. Itu udah berapa tahun yang lalu, sekitar 15 tahun yang lalu dia udah SMP internasional di Semarang. Tapi karena dia merasa mungkin udah wah ya, terus ketika sekolah SMA dia bergaul dengan teman yang salah walaupun dia dasarnya sudah pinter. Ingat ya, intelektual, pinter itu banyak jenisnya. Kalau secara akademis itu maksudnya apa? IQ atau intellectual quotient. Nah, dia punya intelektual yang bagus, yang tinggi. Sayangnya baru kelas 1 SMA, dia pergaulan sudah salah. Dia ternyata tersesat di narkoba jenis ganja. Waktu itu saya itu perkenalan saya tentang penyalahgunaan narkoba dan yang pertama kali dalam hidup saya yaitu ternyata teman bangku belakang saya. Dia cowok, kalau saya suka duduk di bangku nomor 2, deretan nomor 2, dia nomor 3, jadi biasa di belakang saya yang tengah tuh. Awalnya mah asik-asik aja, orangnya santai gitu, asik lah pokoknya, pinter gitu ya. Namanya anak sekolah SMA gimana kan. Seiring waktu beberapa bulan kemudian makin parah, parahnya gimana? Karena waktu saya masih sekolah itu musim bola ya, musim pertandingan bola. Kalau sekarang kan karena lagi Covid nggak ada pertandingan bola Liga Inggris atau Liga Eropa ya. Dia dulu alasannya, kamu kok suka ngantuk gitu, kok nggak semangat belajarnya. Alasannya dia nonton bola. Jadi dia suka bertopang kepalanya taruh meja, tidur gitu. Kalau dilihat matanya merah, berair gitu ya, kita positive thinking ya nggak tahu ya. Tapi ternyata dari kecanduan ganja itu ternyata dia suka mengigau dan suka menyebut-nyebut bahwa nyimeng gitu, istilah nyimeng itu istilah dari ganja. Nah dari itu dia makin membuat masalah. Dia waktu kalau pulang sekolah, kalau nggak musim Covid gini kan kita sesak-sesakan ya masuk keluar gerbang ya. Tanpa sengaja waktu itu udah naik kelas 2 terus. Belum ketahuan waktu kelas 1. Kelas 2 naik, kelas 2. Disenggol pundaknya dengan adik kelas yang ternyata badannya lebih gede tinggi. Namanya tanpa sengaja saling menyenggol, kan saling melirik ya. Siapa sih yang nyenggol gitu kan. Dia merasa senior tersinggung. Cuma dilirik doang itu. Tersinggung, lalu dia pukulannya mau memukul si adik kelas itu, sama-sama cowok ya. Nah si adik kelas itu bisa menghindar ya, kayak di film ya, kan gitu ya. Nggak puas, akhirnya pukulan yang kedua kena muka. Siapa orang yang terima kalau tiba-tiba mukanya dipukul dengan orang yang nggak kenal? Pasti nggak ada ya. Akhirnya dia bilang sama orang tuanya, lalu dia diundang ke si adik kelas ini mengadu ke orang tuanya. Si teman saya waktu itu namanya Teguh itu langsung disidang ke sekolah, langsung diinterogasi, dia ternyata pakai ganja. Dan itu ternyata bukan sekali 2 kali. Dia juga punya masalah lagi dengan kakak kelas, karena masalah percintaan, orang yang ditaksir dia dipacarin sama kakak kelas, semakin rumit. Dan waktu itulah narkoba ya, harusnya masalah sederhana ya, namanya anak sekolah kan enak, cukup bersahabat ya kan, belajar sampai lulus, kalau mungkin mau pacaran ya buat asik-asik aja, minimal kayak Kak Deni ini fokus belajar akhirnya bisa masuk UI ya kan. Kalau Kak Deni ini mungkin Kak Deni nanti mau dia kan punya itu psikologis ya, mungkin untuk adik-adik yang pengen
konsultasi. Nah, nanti bisa ke beliau, nanti di akhir ini bisa saya kasih nomornya. Kalau nomor saya kan tadi udah ada di slide ya. Nah, itu contohnya ya, contoh kegagalan narkoba di usia SMA. Selain nanti saya juga akan memberikan contoh yang lain. Next. Nah, apa itu narkoba? Mau dicatat? Ya, silakan dicatat. Sambil di itu, Kak. Nah, narkoba ini berasal dari singkatan. Sebenarnya istilah narkoba ini hanya ada di Indonesia. Ini sambil dicatat aja ya yang ada di slide, saya sambil ngomong. Karena saya sudah di luar kepala ya tentang apa itu narkoba. Jadi sambil dicatat saja. Kalau dalam bahasa Inggris istilahnya drugs. Jadi apa itu bedanya? Drug dengan drugs. Ya. Drug itu hanya spellingnya DRUG ya. Drug itu obat, drugs itu obat-obatan makanya ada S. Dan konotasinya negatif. Narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Kalau istilah Kementerian Kesehatan itu istilahnya nafza. Ya. Narkotika, psikotropika, zat adiktif. Sama aja, hanya beda singkatannya. Sudah? Oke. Nah, ini narkotika. Narkotika adalah yang paling berbahaya. Makanya kita sebutnya bukan Badan Narkoba Nasional, tapi Badan Narkotika Nasional. Karena memang yang sering disalahgunakan narkotika dan yang berakibat fatal adalah narkotika. Sedangkan psikotropika sama, memiliki efek yang sama. Nah, ini narkotika dulu. Narkotika langsung saja mengarah kepada ini sejarahnya sejak zaman Yunani atau ribuan tahun yang lalu sudah ada ya. Nah, ini saja yang dicatat. Ini yang lengkap ya, ini menurut Undang-Undang 35, nomor 35 tahun 2009. Sambil dicatat saja, sambil saya memberikan pengantarnya. Pada dasarnya untuk UU narkotika ini, Indonesia sudah mengeluarkan berkali-kali, 3 kali. Terakhir sebelum tahun 2009 itu tahun 2007. Ketika narkotika secara umum masih ditangani oleh Polri. Saya lupa kalau yang 97. Nah, tapi kenyataannya tahun 97 ini belum bisa mengcover ya tentang masalah narkotika di Indonesia. Karena memang Indonesia itu jumlah penduduknya banyak, permasalahan rumit, ya kan semakin banyak orangnya itu biasanya semakin rumit. Akhirnya dari itu 2009 inilah DPR menggodok undang-undang supaya penanganan narkotika itu lebih fokus, lebih intensif dan lebih represif, ya. Nah, jadi kalian tahu jenis narkotika itu jenisnya ratusan. Di dunia saja sudah sampai 600 bentuknya. Kalau jenis yang tanaman, ya, yang jenis tanaman itu paling cuma berapa, nggak nyampe 100 ya, karena tanaman kan itu saja ya, kecuali ada rekayasa genetika. Itu pun bisa salah gitu. Tapi kalau yang namanya narkoba sintetis dan semi sintetis itu bentuknya bisa dimacam-macam. Contohnya aja singkong ya, kalian tahu singkong. Singkong udah satu jenisnya singkong, tapi ketika diolah kan bisa jadi apa? Bisa jadi getuk, bisa jadi ya getuk aja macam-macam ya. Ya kan? Bisa jadi apa ya? Ya pokoknya gitulah, gemet apalagi gitu kan ya. Sama narkotika juga kayak gitu. Intinya mah ganja gitu ya. Tapi nanti pada implementasinya itu bisa jadi hasis, bisa jadi ganja lintingan kan gitu. Bisa jadi bahkan dijadiin cookies, jadiin brownies. Nah, ini sudah dicatat? Belum selesai. Oke. Saya bacakan juga. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang tumbuh di alam. Ya, sebenarnya semua kita mengambil dari alam.
dan yang bukan tanaman. Nah ini yang dari tanaman tapi sudah diolah, baik sintetis maupun semi sintetis, di mana menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oke, sudah. Lanjut ya Kak. Nah, apakah salah narkotika itu? Salah kalau disalahgunakan. Tapi kalau digunakan, ya kan? Kalau digunakan mah boleh-boleh saja. Asal, nah, semua ada syaratnya ya. Asal dimanfaatkan oleh dunia medis dan ilmu pengetahuan. Seperti itu. Next. Nah ini jelas ya, ada di Al-Quran. Untuk kita yang beragama muslim, beragama Islam. Bahkan mungkin di agama lain pun juga yang namanya memabukkan itu haram, dilarang. Jadi gini, saya kemarin sambil bercerita, ini mau dicatat suratnya aja biar nanti kalian bisa cari sendiri. Ini kan bisa buat ditularkan ya ke yang lain. Kenapa sih narkoba nggak boleh? Ya kan di Al-Quran ada. Kan kita sebagai muslim yang taat harus apa? Harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah kan gitu. Nah ini makanya kita perlu ya, kemarin saya tuh menonton sebenarnya dari tayangan Instagram, salah satu komika yang terkenal, kalau kalian tahu yang namanya Panji, itu saya sebenarnya kurang setuju ya, menyepelekan yang namanya ganja. Dia menganggap kenapa sih ganja itu harus ilegal di Indonesia sedangkan di luar negeri saja legal. Gitu. Padahal tidak semua negara di luar negeri, asal kalian tahu, itu melegalkan. Bahkan di Amerika sendiri itu hanya dari 50 negara bagian itu hanya kalau tidak salah 2 atau 3 negara bagian yang melegalkan. Nah dia memberi contoh di Australia itu ternyata mahasiswa Indonesia yang kalau jadi lulusan luar negeri itu kalau kita ngelihat keren gitu ya lulusan luar negeri. Walaupun mungkin di sana mungkin universitasnya ecek-ecek kita nggak tahu. Yang jelas kalau dari luar negeri itu keren gitu ya. Mungkin bahkan sama UI, UGM, ITB mungkin kalah sama yang ecek-ecek di luar negeri. Ternyata mereka itu dicontohkan sama si Panji itu mereka menyalahgunakan ganja. Ganja di sana itu lintingan, boleh di dompet gitu. Di Amerika pun juga seperti itu kan gitu. Nah, dari itu seolah dia itu menganggap bahwa negara kita itu negara yang terbelakang karena dibandingkan negara maju seperti Amerika dan Australia. Karena melihat gaya hidup warga negara yang di dalam kutip negara maju itu lebih baik saja memakai ganja. Kenapa kita tidak? Padahal jangan salah ya, negara maju, yang membuat negara maju itu yang nomor 1 bukan masyarakatnya. Tapi apa? Pemerintahannya. Ya, kenapa negara kita tidak maju-maju? Ya karena pemerintahan kita selama ini tidak berarah ke sana kan gitu. Nah, contoh kita 32 tahun dipimpin oleh Orde Baru yang pemerintahannya korup. Sampai akhir reformasi yang diitukan oleh mahasiswa akhirnya bisa. Dan korupsi ini sayangnya sudah 32 tahun mengakar di Indonesia. Akhirnya menjadi apa? Tanpa sengaja menjadi budaya negatif. Nah ini korupsi ini yang akhirnya menjadi negara itu tidak maju-maju kan gitu. Bukan karena masyarakatnya. Contoh Korea. Korea kenapa bisa maju? Ya karena pemerintahannya bersih dari korupsi, terus mereka bisa memproduksi barang sendiri seperti Samsung misalnya. Itu mereka harus belajar dulu ke Jepang supaya bisa bikin produk Samsung. Jepang misalnya bisa bikin mobil, motor macam-macam itu dulu belajar dulu di Amerika, di Ford. Nah, Indonesia sudahkah melakukan itu kan gitu. Rata-rata mahasiswa Indonesia yang keluar negeri belajar
itu ilmunya tidak diterapkan di sini, bahkan beberapa pun diambil oleh ilmunya oleh luar negeri. Itu udah banyak, contohnya Pak Habibie. Pak Habibie itu sudah punya hak paten bikin pesawat itu sampai 10 atau ratusan hak paten itu yang beli Jerman. Jadi tidak diterapkan di Indonesia, makanya Indonesia enggak maju. Jadi jangan lihat kalau gaya hidup orang negara maju itu lebih baik karena masyarakat, bukan, karena pemerintahannya gitu ya, awal-awalnya bagaimana. Apakah bisa menerapkan? Nah semoga mulai saat ini bisalah ya. Kita berharap, kita harus mendoakan para pemimpin kita juga supaya budaya korupsi yang dulu sudah mengakar itu tidak ada, kan gitu. Seperti contoh nih Korea, kalian mungkin kayak popers atau kayak dramers gitu ya. Kalau kalian nonton kayak drama itu kayak biasa kan, mereka minum soju gitu ya, mabuk-mabukan. Ya karena mereka itu tidak punya agama, kan gitu. Korea itu tidak punya agama khusus. Jadi mereka kalaupun beragama itu mungkin Kristen itu meniru saja. Sama halnya dengan Jepang gitu. Kalian boleh menyukai seni, menyukai artis-artisnya, tapi jangan lupa kalian harus punya ideologi, punya jati diri. Jangan sampai terpengaruh dengan gayanya yang berlawanan dengan akidah atau ideologi yang kita miliki. Seperti itu ya. Next. Nah ini jenis tanaman, ini hampir enggak bisa ditemukan di Indonesia. Ini di Afghanistan, namanya opium. Next. Nah ini ganja. Ini kalau di Jawa mungkin akan susah ya, karena Jawa itu ketat. Bukan berarti nggak bisa tumbuh, tapi sekali tumbuh ketahuan polisi ya. Coba mencicipi rasanya penjara kan gitu. Kayak kemarin ada kasus ya. Walaupun alasannya untuk kebaikan harus dipikirkan ulang. Kalau di Aceh ini luar biasa, ini seperti rumput liar, gampang banget tumbuh. Jadi memang agak susah ketika sudah ratusan tahun tumbuh di sana. Next. Ini ganja yang sudah dimodifikasi menjadi brownies. Ada yang cookies. Dan kalian harus hati-hati, ganja ini ternyata 60%. 60% penyalahguna narkoba itu ganja. Nah modelnya macam-macam. Dan kalian susah membedakan gimana ciri-cirinya makanan yang sudah bercampur dengan narkoba. Taunya gimana? Taunya itu setelah dikonsumsi baru tahu. Kalau orang tidak terbiasa mabuk ya, biasanya dia nanti akan merasakan perbedaan psikologis. Jadi mulai mengantuk, mulai merasakan halusinasi, lalu mulai pusing, tidak jelas gitu ya. Sesuatu perasaan yang jelas belum pernah kalian rasakan. Mungkin kalian merasa gembira tanpa alasan, kayak digelitik. Itu yang digelitik otaknya. Tapi digelitik sambil diputus ya. Otaknya dicabut satu-satu. Bukan otaknya, syaraf otaknya maksudnya. Next. Ini bentuk yang lain dalam bentuk sintetis yang tadi saya bilang. Next. Ini jamur yang bisa ditemukan di pedesaan dari kotoran sapi. Jadi ketika musim hujan nanti kotoran sapi tumbuh. Jamur kayak gini ini disalahgunakan untuk beberapa orang selain kucupungnya. Next. Ini beberapa contoh saja ya, sebenarnya banyak. Yang jelas kalau menemukan tanaman liar jangan langsung dikonsumsi ya. Cek dulu kebenarannya. Bisa difoto dulu di Google kan. Terus nanti biasanya kalau akurat akan ngasih tahu apa itu. Next. Ini apa yang terjadi pada tubuh kita kalau mengkonsumsi narkoba. Jadi ya narkoba itu kan kalau dilarang pasti ada alasannya ya. Kenapa dilarang kan gitu ya. Ya alasannya karena yang paling utama adalah merusak
tubuh. Next. Bisa dilihat ya. Oh bentar tadi Kak yang hidungnya hilang ya ininya ya. Itu karena dia terlalu sering menghirup heroin, kokain gitu ya. Biasanya dihirup. Karena dia bisa merusak sel makanya hilang sebagian. Next. Ini ekstasi, gambarnya warna-warni, gambarnya lucu-lucu. Next. Oke, mungkin sambil ditulis yang tidak saya catat di slide ya. Sifat jahat narkoba. Sifat jahat narkoba. Narkoba memiliki sifat jahat antaranya pertama habitual. Habitual adalah perasaan yang ditimbulkan oleh narkoba di mana membuat penggunanya merasakan kerinduan yang mendalam. Sudah? Sifat jahat yang kedua, toleran. Sifat yang membuat penggunanya harus terus meningkatkan dosis dan repetisi atau pengulangan yang semakin sering. Tiga, adiktif. Adiktif dari bahasa Inggris addict ya. Artinya apa? Kecanduan atau ketergantungan. Adiktif atau kecanduan atau ketergantungan. Yaitu ini adik-adik di rumah, apa kabar, masih semangat ya? Saya jarang-jarang live gitu ya, kecuali live Instagram yang berapa menit doang ya. Semoga juga ikut dicatat ya, yang di rumah juga. Yang ketiga, kita sampai di adiktif, yaitu sifat jahat yang membuat penggunanya merasa tidak bisa lepas atau harus menggunakan walaupun tidak ingin, karena sudah menjadi kebutuhan dasar. Sudah, yang di rumah juga sudah. Oke, kita masih ada waktu sekitar 20 menit ya. Jadi semoga tetap semangat. Akan saya jelaskan satu persatu dari sifat jahat ini. Sifat yang pertama habitual. Habitual ini dia akan memberikan perasaan yang belum pernah kalian rasakan sebelumnya. Jadi seperti perasaan cinta. Tapi cinta palsu. Ya. Jadi semakin kamu cinta sama narkoba, semakin narkoba itu semakin memanfaatkan kamu. Jadi katakanlah baru nyoba sekali kok enak banget, akhirnya di minggu berikutnya jadi
pengen lagi perasaan kayak gitu. Contohnya kayak kalian mungkin main TikTok gitu ya. Kan biasanya ini ya anak-anak suka main TikTok. Awal-awal mah iseng-iseng, terus ketika nyoba kok seru ya, asik ya, dilihat ada banyak yang like, nah kayak gitu ya. Perasaan narkoba lebih parah dari itu. Seperti halnya merokok gitu ya. Makanya kalian sebelum apa ya, kena rokok sebisa mungkin jangan. Karena tidak semua orang memiliki pengendalian diri yang bagus. Bisa jadi kalian nanti ya gitu, habitual. Ya, jadi perasaan menginginkan dan merindukan itu. Atau mungkin naksir sama orang. Kemarin ketemu ini kok cakep ya. Terus kan jadi besoknya pengen ketemu lagi. Itu habitual. Yang kedua tadi toleran. Toleran itu adalah tadi dosisnya bertambah, rentang waktunya juga makin sering. Ada orang yang kecanduan dextro atau ya gitulah pil koplo gitu dari SMA. Awalnya dia nyoba 1 butir sudah merasakan kenikmatannya, kenikmatan semua. Karena habitual tadi dia pengen nyoba 1 butir. Tanya temannya, kok 1 butir aku nyoba nggak kerasanya nggak kayak yang kemarin ya. Oh berarti kurang, harus 2. Oke 2, rasa lagi kayak kemarin. Terus besoknya lagi juga gitu, kok 2 nggak cukup, 3, 4 terusnya. Yang awalnya seminggu sekali, jadi seminggu 3 kali, bahkan ada yang setiap hari. Ada yang dari katakanlah sekolah 15 tahun atau 16 tahun dia udah nyoba. Di usianya yang 30 tahun, dia harus mengkonsumsi karena sudah ketagihannya. Itu alhamdulillah dia masih hidup ya. Biasanya rata-rata ada yang udah meninggal karena overdosis. Jadi 50 butir, jadi sekali konsumsi dia langsung 1 genggam, langsung ditenggak. Ini cerita nyata ya, di Kuningan, di daerah mana saya lupa. Yang jelas ceritanya seperti itu. Ini saya dapat cerita dari Polres ya waktu itu. Ini nyata. Nah itu namanya toleran. Yang terakhir namanya adiktif. Nah adiktif inilah yang menyebabkan kecanduan. Dimana ketika kalau dia tidak menggunakan akan terjadi gejala putus zat atau sakau yang membuat dia gemeteran seperti orang sakit. Nah ini menyiksa sekali dan yang tahu hanya mereka yang pernah menggunakan. Jadi kita nggak usah penasaran gimana rasa nggak enaknya, gimana rasanya sakau. Itu mengerikan. Bahkan sampai ada yang saking sakitnya ya, otaknya membutuhkan itu saking kepalanya tuh dibentur-benturin ke tembok. Saking nggak kuat menahan sakitnya. Makanya kalau orang sudah parah sekali seperti itu sakau gitu, sudah di tingkatan yang parah. Kalau di Lido atau di pusat rehabilitasi di BNN di Bogor, itu mereka ditaruh di suatu ruangan yang kayak buat orang gila. Kalau kalian lihat di film yang temboknya putih semua tapi empuk. Ya. Dari lantai sampai tembok itu empuk, sampai mungkin atap juga empuk. Karena apa? Itu biasanya untuk orang gila. Itu untuk menghindari dia menyakiti dirinya sendiri agar tidak terbunuh. Nah itu kalau sudah tingkatannya parah biasanya seperti itu. Oke, next. Udah ya sifat jahat, ini saya perkenalkan jenis-jenisnya harus kalian ketahui supaya bisa diwaspadai. Ini LSD bentuknya stiker. Jadi pokoknya apapun yang dikonsumsi tapi nggak jelas itu bukan makanan, nah itu kalian harus curiga ya. Karena narkoba itu cara konsumsinya aneh-aneh. Bisa disuntik, bisa dihirup, bisa gimana pun lah caranya. Next, ada yang modelnya kayak vape atau vape, ini bahan adiktif. Nah, jadi bahan adiktif adalah selain narkotika psikotropika tapi menyebabkan kecanduan seperti tembakau dan alkohol. Alkohol itu juga berbahaya. Gitu. Next. Ini contohnya. Ini anak jalanan biasanya gunakan lem IKI pun ya. Jangankan lem ya, bensin pun yang kalian beli mungkin di pom ya, itu juga bisa jadi inhalan ya. Bahan adiktif. Ini mungkin rasanya memang menyenangkan gitu ya, nyaman, tapi jangan salah ya. Ini otak nanti jadi syarafnya ada yang putus, jadi bodoh ya. Kalian mau bodoh kan? Nggak mau ya. Next. Next.
Oke, langsung ke bagaimana cara mengatasi saja ya Kak ya. Next aja terus. Ini contoh merokok di anak balita sudah terjadi karena orang tua memberi contoh, lingkungan memberi contoh. Next. Nah, next. Lalu bagaimana? Oh ya, ini nggak apa-apa, saya itu juga. Narkoba itu lebih berbahaya kepada remaja daripada orang yang sudah dewasa karena dia masih di masa pertumbuhan. Next Kak. Di mana otaknya masih terbentuk. Ya kan? Tidak hanya otak, organ yang lain pun juga ya. Jadi dia lebih sensitif terhadap racun. Next. Ya kan? Perilaku menjadi tidak terkontrol. Karena biasanya ketika remaja itu usia terutama antara 13 sampai 18 tahun itu terjadi ketidakseimbangan hormon karena dari anak-anak menjadi dewasa. Tiba-tiba badannya menjadi gede, tinggi kan gitu. Yang perempuan juga organ reproduksinya mulai terbentuk. Secara tubuh memang dewasa, tapi kadang otaknya masih kekanak-kanakan. Itu kalian harus bisa mengendalikan diri, menyeimbangkan diri kan gitu. Next. Ini ya pokoknya prosesnya sebenarnya panjang. Mulai dari kompromi bisa dibaca. Next. Coba-coba. Sekitar 50% penyalahguna narkoba itu karena coba-coba. Karena dipaksa, karena gengsi, cemen lu, gini aja nggak berani, nggak punya nyali kayak gitu. Bukan komunitas kita, itu rata-rata kayak gitu. Atau dijebak, minumannya dikasih narkoba, terus cobain dulu lah gitu. Karena dia nggak bisa menolak, ya akhirnya dia terjerembab ya. Next. Terus. Nah, karena tadi mau, akhirnya dia terbiasa menjadi ketergantungan dan intoksifikasi atau keracunan yang tadi saya sebut dia menjadi sakau ya. Next. Langsung saja ke contoh real ya, ini scan otaknya, kalau orang normal itu masih full. Ini pakai pendeteksinya suhu ya. Suhu panas. Itu yang sudah pakai narkoba bolong ya otaknya karena syarafnya sudah ada yang putus. Jadi itu daya panas otak. Karena otak itu kan berpikir kan. Otak itu yang paling, sebenarnya otak itu adalah organ tubuh yang paling boros. Borosnya kenapa? Oksigen yang kita hirup nih. Itu sekitar 30% atau 60%, saya lupa, itu semua oksigen naiknya di sini, di otak. Jadi ketika otak nggak berfungsi, oksigennya sia-sia. Kenapa? Karena otak ini kan kalau komputer CPU ya. Jadi bayangin kalau CPU-nya rusak kan pasti komputernya hang ya, lemot kan gitu. Atau komputer kalian, HP kalian terlalu banyak memori, nggak bisa dipakai kan, memori full, hapus beberapa memori kan gitu. Otak juga kayak gitu. Uniknya otak itu karena ini ciptaan Tuhan jadi lebih keren ya, jauh daripada yang dia otomatis lupa kan gitu. Makanya kalian kadang ketemu teman lupa siapa namanya. Nah itu salah satu bentuk penghapusan memori yang lama supaya bisa masuk memori yang baru. Kalau HP kan harus mana file yang harus dihapus dulu kan gitu ya. Kalau itu otak kita itu otomatis kan gitu. Nah, bayangkan kalau kalian pakai narkoba, ini secara otak saja, apalagi secara fisik, ini ngeri nih. Next. Ini hanya dalam jangka waktu 10 tahun, dia sudah seperti 50 tahun ya. Penuaannya cepat sekali. Next. Ini juga Home Alone ya, dari yang awalnya itu. Ketika jadi pecandu narkoba dia seperti kakek-kakek ya. Gitu. Tapi sekarang sudah kembali normal lagi.
Walaupun biasanya kalau pulih itu tidak bisa optimal seperti yang tidak menggunakan sama sekali. Next, Roger juga, ini Whitney Houston juga penyanyi akhirnya meninggal di usia cukup muda, 50 tahun. Next, saya mengatakan 50 tahun itu muda ya, karena manusia itu sebenarnya durasi waktunya jika dioptimalkan itu sampai 100 tahun. Cuma sekarang rata-rata 70 tahun aja sudah prestasi ya. Kenapa bisa demikian? Ya karena gaya hidup kita, terus pengaruh lingkungan gitu ya. Kemarin saya membaca berita di Jogja itu ada yang namanya gudeg Mbok Giem. Itu adalah penjual gudeg fenomenal yang sudah sejak zaman Belanda. Baru meninggal bulan ini sekitar 2 hari yang lalu. Atau kemarin ya, pokoknya dia meninggal di usia berapa coba, penjual gudeg. Karena dia orang desa ya, gaya hidupnya kan jarang makan boba mungkin itu ya, bahan kimia, ciki, terus Coca-Cola. Nah, kalau orang manusia makanannya bisa dijaga dari alam, itu bisa sampai 100 tahun. Ini Mbok Giem ini pas meninggal di usia 100 tahun. Jadi dia kelahiran 1920, meninggal di tahun 2020. Gitu. Nah, tapi kalau pengen cepat mati, ini gampang pakainya narkoba next. Karena dengan penuaan sel, otomatis tubuh juga akhirnya mengalami degenerasi atau penurunan kan gitu. Ini dia mulai dari gusinya, giginya, sel-sel di mulutnya habis. Next. 7 tahun ya, yang awalnya cantik langsung menjadi seperti nenek sihir ya. Beginilah, next. Ini juga yang awalnya cantik tuh terus jadi, ini bukan jerawat ya, ini borok ya. Jadi kalau jerawat kan karena kita makan berlemak, berminyak ya, tumbuh jerawat. Nah kalau makannya narkoba ya, tumbuhnya borok. Ini ada lagi yang lebih parah. Ini seperti zombie kan ya. Ini memang benar gitu ya. Karena bayangin aja kan bahan kimia yang harusnya untuk industri kadang dicampurkan. Seperti pembuatan sabu itu dicampur dengan bensin gitu ya. Kan itu bukan makanan manusia. Manusia kan makanannya harusnya sayuran. Bahkan kalau menurut aliran vegetarian, manusia itu punya, kalau ketika kalian nanti dewasa, 32 gigi. Hanya 4 taring. Ya kan? Taring itu adalah untuk menggigit daging. Nah, katakanlah kalau dalam waktu 30 hari, dalam sebulan, seharusnya kalian makan daging itu hanya boleh 4 kali. Karena menyesuaikan gigi taring. Ini kalau menurut aliran vegetarian ya. Tuh. Karena kita sebenarnya giginya kan mirip dengan gigi herbivora. Kalau kalian pelajaran biologi, kambing, sapi, nah itu struktur gigi kita tuh kayak, nah makanya semua kadang susah ya, kan enakan dagingnya daripada tumbuh-tumbuhan kan gitu ya, apalagi rumput kan gitu. Tapi padahal sebenarnya itu yang terbaik untuk manusia. Nah, next, ini ya, pokoknya ginilah ya, ini bentuk-bentuk orang yang pakai narkoba itu parah. Terus, nah ini ada yang overdosis langsung meninggal, karena dia nggak tahu caranya kadang, jadi nggak sempat bertahan hidup. Terus kan kalau menurut agama itu kata Ustadz, malaikat maut itu menziarahi manusia setiap 21 menit sekali. Lalu malaikat Israel ini berkata, ini manusia aku datengin kok malah dia lagi keadaan ketawa-ketawa, apa nggak inget mati kan gitu. Jadi itu sebenarnya kita semua punya kesempatan gitu ya, karena mati itu nggak harus menunggu tua ya kan, nggak harus menunggu sakit. Apalagi ini kan berarti kalau udah pakai narkoba mencari mati ya. Nah, pilihan akhir untuk penyalahgunaan narkoba adalah sakit atau mati, penjara atau rehabilitasi. Kalian pilih yang mana? Hah? Apa? Ya, pinter. Tepuk tangan buat yang di sini. Siapa namanya, Cep? Yang jawab tadi siapa? Pakai masker sih ya? Ya. Makasih. Betul. Mungkin kelihatannya enak nih rehabilitasi, tapi jangan salah, banyak orang yang rehabilitasi kembali lagi ke rehabilitasi. Jadi yang bagus adalah
tidak menyalahgunakan narkoba. Ini dari SMP mana itu? Hah? MTS mana? MTS 2. Saya pernah penyuluhan belum di situ? Sudah pernah penyuluhan di situ belum? PNN belum ya? Oh. Berarti memang kadang SMP memang agak susah tersentuh sih ya. Tapi semua tergantung inisiatif dari sekolahnya. Oke, terima kasih. Benar jawabannya adalah jangan menyalahgunakan narkoba sama sekali. Next. Oke, ini penutupannya. Jika tidak ingin dipenjara. Ini adalah masalah sosial. Oke, mungkin demikian dari saya. Sambil mungkin ada tanya jawab, silakan. Ada pertanyaan? Masih ada sih sebenarnya, intinya adalah bagaimana supaya tidak terkena narkoba adalah kalian harus berperilaku positif. Ya, salurkan hobi kalian ke hal-hal yang positif. Oke, ada pertanyaan? Gak ada? Ngisi kuesioner ya, sekarang ngisi kuesioner, masih ada waktu beberapa menit, silakan dijawab. Ada satu lagi nggak? Habis ya? Di situ nama kalian, kelas, asal sekolah. Ini saya biasanya jalan-jalan tapi nggak apa-apa lah sambil duduk, tapi lama juga duduk capek. Oke, nama, alamat sekolah saja ya. Pekerjaan pelajar. Kalau sudah terlanjur alamat rumah nggak apa-apa. Dalam kurung alamat sekolah yang sekarang, nggak usah. SMP biasanya kadang lupa ya. SMA Negeri 3 Kuningan. Usia kalian. Telepon, handphone. Sudah. Masuk ke pernyataan, media dalam mendapatkan informasi bahaya penyalahgunaan narkotika. Nah, ini pakai tanda centang, silahkan. Kalau mungkin yang suka dengar radio, televisi, surat kabar, leaflet, baliho, tatap muka online, kalau semuanya centang semuanya. Jadi pilihan boleh lebih dari satu. Nomor 2. Saya tahu bahwa ganja, sabu, ekstasi, heroin, dan kokain merupakan jenis-jenis narkoba. Nah, kalian tahu nggak? Gitu. Jangan bilang tidak tahu, kan gitu. Tapi tahu, yang jelas namanya. Kecuali sabu, sabu itu ada yang lain ya. Ada yang makanan Jepang namanya sabu-sabu. Ada sarapan bubur, nah itu kan beda cerita. Bukan itu ya. Ini sabu yang di narkoba. Saya mengetahui nomor 3 bahwa narkotika jenis obat berasal dari tanaman bukan tanaman sintetis. Nah, ini kan sesuai Undang-Undang 35 tadi. Harusnya kalau yang udah ngikutin, udah nyatet, jawabannya sangat tahu. Sangat tahu sekali juga boleh itu kalau udah hafal kayak saya ya. Terus nomor 4. Sudah? Ini jawabannya boleh lebih dari satu ya. Orang yang menyalahgunakan narkoba akan berdampak pada kesehatan. Jangan bilang enggak ya. Harusnya setuju. Bahkan yang masih tidak setuju dengan narkoba, dengan ganja. 5. Lingkungan merupakan faktor dapat mempengaruhi seseorang menyalahgunakan narkoba. Setuju enggak? Setuju dong. Kan ada hadis Rasulullah. Ini kelihatan ya kalau saya berdiri ya dari rumah ya, adik-adik di rumah juga walaupun nggak ngisi quest. Bahwa kalau kalian bergaul dengan penjual parfum, maka kalian ikut wangi. Kalau bergaul dengan pandai besi, maka kalian akan berbau sangit atau berbau besi terbakar. Nah, gitu. Begitu pula dengan pergaulan secara umum. Kalau kalian gaulnya sama orang pintar, ikut pintar. Rajin, ikut rajin. Kalau suka bolos, suka males ya ikut males kayak gitu. Oke, terus yang selanjutnya nomor 6, penyimpangan perilaku sosial, penyimpangan perilaku seksual merupakan akibat dari penyalahgunaan narkoba. Setuju? Bisa setuju, bisa tidak. Tapi
rata-rata adalah bisa, setuju ya. Karena kayak LGBT itu salah satunya juga dipicu dengan narkoba. Lalu nomor 7, tidak mudah terpengaruh oleh teman merupakan salah satu cara menghindari penyalahgunaan narkoba. Tentu saja harus setuju. Kalau ini boleh satu ya, harus satu ya. Kalau tadi yang depan boleh lebih dari satu, kalau ini harus satu kan. Setuju atau tidak setuju atau netral kan itu. Tapi kalau sudah mendengar penyuluhan harusnya setuju. Nomor 8, setelah mengetahui bahaya penyalahgunaan narkoba maka akan menerapkan pola hidup sehat. Setuju? Salah bentuk pola hidup sehat apa? Olahraga, tidak begadang. Nah, ini harus hati-hati ya, kalian itu jangan sering begadang ya. Itu memperpendek usia ya kalau terlalu sering begadang. Karena juga sudah ada lagunya. Karena tidur itu penting selama kita masih hidup di dunia. Tidur itu penting untuk memperbaiki sel-sel tubuh kalian. Kecuali nanti kalau sudah masuk surga nggak perlu tidur. Penghuni surga tidak tidur. Karena nggak perlu. Nomor 9, saya berniat turut aktif mengajak teman saudara untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Nah, ini penting. Apakah kalian nanti akan menyampaikan ini kepada teman-teman kalian lain gitu ya, adik-adik kalian, kakak kalian, saudara kalian. Penting ini karena ternyata pengedar dan penyalahgunaan narkoba rata-rata itu perantau. Nah, kalau punya saudara perantau ini mungkin belum sempat dengar penyuluhan ini, nah kalian menyampaikan hati-hati. Karena merantau itu penuh resiko dan bisa jadi sasaran. Oke, sudah, terima kasih yang sudah, silakan dikumpulkan sama kakak-kakak panitia. Karena tidak ada pertanyaan ya, dan waktu sudah di penghujung acara, penghujung acaranya BNN, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan, dan terakhir saya minta yel-yelnya, sambil yel-yel bisa ya, narkoba no prestasi ya, sambil mengumpulkan nggak apa-apa. Kalau saya bilang narkoba, jawab. Tangannya jangan lupa, narkoba, prestasi, SMA Negeri 3 Kuningan, jaya, jaya, jaya. Tepuk tangan buat kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.